Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Mahardika dari kelas 1 LD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang prinsip kerja alat ukur. Dasar teori. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian dalam fisika dan teknik. Pengukuran merupakan aktivitas yang membandingkan kuantitas fisik dari objek dan kejadian di dunia nyata. Yang pertama, alat ukur elektrodinamis. Alat ukur elektrodinamis adalah alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan kumparan putar. Alat ukur tipe elektrodinamis ini dapat dipergunakan untuk arus bolak-balik atau arus searah dan dapat digunakan dengan presisi yang baik dan telah banyak dipergunakan di masa yang lalu. Komponen penyusun. Komponen penyusun alat ukur elektrodinamis terdiri dari kumparan putar dan kumparan tetap. Medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan tetap yang mempunyai bagian dua gulungan yang dipasang paralel satu sama lain, sedangkan rangkaian elektrisnya dari kedua kumparan tersebut terhubung seri atau paralel. Sistem kerjanya sama dengan sistem kumparan berputar, tetapi magnet tetap diganti dengan magnet listrik. Prinsip kerja alat ukur elektrodinamis. Berdasarkan kaidah tangan kanan pada gambar di atas, jarum akan menyimpang ke kanan. Bila arus dibalik arahnya pada gambar sebelah kanan, maka jarum akan tetap menyimpang ke kanan. Baik arah arus berganti-ganti, jarum tetap menyimpang ke satu arah. Bisa dilihat di dalam gambar tersebut. Cara kerja alat ukur elektrodinamis. F adalah arah dari gaya, I adalah arah dari arus, H adalah arah dari flux magnet pada gambar. Seperti diperlihatkan dalam gambar di atas, suatu kumparan putar atau M ditempatkan di antara kumparan-kumparan putar F1 dan F2. Kelebihan dan kekurangan alat ukur elektrodinamis. Kelebihan, yang pertama, lebih presisi untuk pengukuran daya atau watt. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengukur arus DC maupun AC. Dan kekurangan, yang pertama, penggunaan daya yang besar. Yang kedua, kurang presisi untuk pengukuran tegangan, volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Prinsip kerja. Prinsip kerja alat ukur kumparan ini adalah adanya gaya pada penghantar berarus yang diletakkan pada medan magnet berdasarkan percobaan Lorentz. Pada alat ukur kumparan putar pada umumnya terdapat baterai yang memungkinkan arus searah. Melalui alat ukur tersebut, saat probe dihubungkan, kemudian jarum menunjukkan bergerak. Simpangan atau defleksi jarum menunjuk terjadi karena adanya interaksi antara arus dan medan magnet pada kumparan putar. Arus pada kumparan putar mengakibatkan gaya elektromagnetis yang memiliki arah tertentu sehingga jarum menyimpang sebesar theta. Struktur penyusun. Yang pertama, magnet tetap, kedua, kutub sepatu, yang ketiga, inti besi lunak, keempat, kumparan putar, kelima, pegas spiral, keenam, jarum penunjuk, ketujuh, rangka kumparan putar, ke-8, tiang poros. Bisa dilihat dalam gambar. Yang pertama, kumparan putar kawat-kawat penghantar yang halus dan berisolasi digulung di sekeliling kerangka aluminium yang bekerja pula sebagai alat peredam dan bersama-sama membentuk kumparan putar. Pada kedua ujung dari kumparan putar ini ditempatkan sumbu-sumbu putarnya yang ditempatkan pada bantalan kumparan diletakkan di antara magnet permanen pada suatu inti besi yang berbentuk silinder agar arah dari medan magnet selalu tegak lurus terhadap kumparan putar. Kedua, sirkuit magnetis. Sirkuit magnetis dalam alat ukur kumparan putar dibentuk oleh magnet permanen. Di masa yang lalu, magnet permanen tersebut dibuat dari baja krom atau baja tungstram. Akan tetapi, pada saat ini, sekarang kebanyakan mempergunakan logam campuran dari alnico, misalnya Al, Ni, Cu, dan Fe sisanya. Keuntungan dari logam campuran ini adalah kemampuan kerja yang baik dengan bentuk kecil. Skala dari alat ukur kumparan putar ini berbentuk serasi dan skala demikian ini dibentuk pada skala yang mempunyai jarak yang sama.
sebagai salah satu cara untuk mengeliminasikan kesalahan paralaks. Pada alat ukur yang mempunyai ketelitian yang tinggi, kaca ditempatkan sejajar dengan skala dan ke penempatan mata untuk membaca sehingga alat penunjuk dan bayangan pada cermin menjadi satu sama lainnya. 4. Jarum penunjuk berfungsi menunjukkan angka atau hasil yang tertera pada skala. Terdapat dua jenis jarum penunjuk, yaitu jarum penunjuk yang tipis untuk alat ukur dengan ketelitian tinggi dan jarum penunjuk yang tebal untuk memudahkan pembacaan dari kejauhan dan biasanya diletakkan pada panel listrik. Kelima, beban penyimbang. Beban penyimbang diletakkan di belakang jarum penunjuk yang berfungsi sebagai penyimbang sehingga poros penyangga jarum penunjuk berada tepat di titik beratnya. Tujuan diberikannya beban penyimbang ini adalah untuk mengurangi gesekan serta goncangan pada jarum penunjuk ketika menyimpang atau berdefleksi. 6. Pegas. Pegas atau per yang dipasang pada alat ukur kumparan putar ini berfungsi untuk memberikan momen perlawanan terhadap momen gerak, sehingga dapat suatu keseimbangan momen atau gaya pada harga penunjuknya. Kelebihan dan kekurangan alat ukur kumparan putar. Kelebihan, yang pertama, memerlukan daya rendah. Yang kedua, skala serangan seragam dan dapat dirancang untuk melampaui 270. Yang ketiga, mempunyai rasio atau torsi atau berat tinggi. Yang keempat, dapat dimodifikasi dengan bantuan sun atau dan tahanan seri untuk memperbesar batas ukur arus dan tegangan. Yang kelima, tidak mempunyai kilangan histeresis. Yang keenam, peredaman dengan arus eddy sangat efektif. Yang ketujuh, karena medan yang bekerja pada alat ukur sangat kuat. Alat ukur tidak banyak dipengaruhi oleh medan magnet luar. Kekurangan. Yang pertama, karena konstruksi yang bagus dan perlunya kecermatan permesinan dan perakitan dari berbagai suku cadang, alat ukur ini lebih mahal dibanding dengan alat ukur besi putar. Yang kedua, beberapa kesalahan atau error terjadi karena pegas kontrol magnet permanen yang sudah tua atau lama pemakaiannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur besi putar. Alat ukur dengan besi putar bekerja berdasarkan pada arus yang akan diukur melalui kumparan yang tetap dan menyebabkan terjadinya medan magnet sehingga banyak digunakan sebagai pengukur arus listrik dan tegangan listrik pada frekuensi yang dipakai pada jaring-jaring yang terdapat di kota. Di samping itu, keuntungan alat ukur ini mempunyai sudut yang sangat besar. Prinsip kerja. Berdasarkan cara kerjanya, alat ukur besi putar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis tolakan, repulsion tipe, yang kedua, jenis tarikan, attraction, yang ketiga, jenis gabungan tarikan dan tolakan, combined attraction and repulsion type. Yang pertama, jenis tolakan, repulsion type. Seperti diperlihatkan dalam gambar, sepasang besi lunak ditempatkan di dalam kumparan yang tetap. Satu daripadanya tidak dapat bergerak, sedangkan yang lain ditempatkan agar bebas bergerak melalui suatu sumbu. Besi yang pertama dikenal sebagai besi tetap, yang akhir sebagai besi bergerak. Kedua besi itu yang tetap maupun yang bergerak dimagnetisir dan besarnya adalah berbanding lurus dengan arus I dengan searah magnetisi yang sama. Dengan demikian akan terdapat bahwa kutub yang sama, yaitu kutub utara dengan kutub dan kutub selatan dengan selatan akan lebih berdekatan bila dibandingkan antara kutub utara dan selatan. Akibatnya mereka saling tolak-menolak dan menghasilkan suatu momen gerak. Yang kedua, jenis tarikan atau attraction bekerja berdasarkan pada penarikan sepotong besi lunak terhadap medan magnet. Pada gambar terlihat bahwa jika lempengan besi yang belum termagnetisasi digerakkan mendekati sisi kumparan yang dialiri arus, lempengan besi akan tertarik di dalam kumparan. Hal ini merupakan dasar dalam pembuatan suatu pelat dari besi lunak yang berbentuk bulat telur. Bila dipasangkan pada batang yang berada di antara bearings dan dekat pada kumparan, maka pelat besi tersebut akan terayun ke dalam kumparan yang dialiri arus. Bisa dilihat di dalam gambar di samping. Yang ketiga, yaitu jenis gabungan tarik dan tolak, combined attraction and repulsion type. Seperti dalam gambar, dua pasang kepingan besi yang terdiri dari besi tetap dan besi yang bergerak seperti yang terdapat pada tipe alat ukur tolak-menolak ditempatkan pada jarak yang tertentu. Bila sudut putar dari sumbu putarnya adalah kecil, maka susunan ini bekerja seperti cara tolak-menolak. Akan tetapi, bila sudut putarnya menjadi lebih besar, maka masing-masing besi akan bekerja agak lain. Dalam keadaan ini, gaya tarik-menarik akan berpengaruh yang disebabkan oleh adanya kutub-kutub yang berlawanan arahnya, sehingga menyebabkan pengurangan daripada gaya tolak-menolak yang disebabkan oleh adanya kutub bersamaan.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, yang pertama sederhana, yang kedua kuat dalam konstruksi, yang ketiga murah, yang keempat sebagai alat pengukur yang mempunyai sudut yang sangat besar. Kekurangan, yang pertama memakan daya yang cukup besar, yang kedua mudah dipengaruhi oleh medan magnet luar, yang ketiga adanya pengaruh stereosis, yang keempat untuk pengukuran kuat arus yang kecil diperlukan lilitan yang banyak, akibatnya nilai tahannya bertambah besar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang alat ukur induksi. Induksi adalah suatu keadaan listrik hasil akibat adanya medan magnet yang bangkit di sekitar kumparan berarus listrik. Bila suatu konduktor ditempatkan dalam medan magnet dari arus bolak-balik, maka arus putar akan dibangkitkan di dalam konduktor tersebut. Medan-medan magnet dari arus-arus berputar ini dan dari arus bolak-balik yang menyebabkannya akan memberikan interaksi yang menimbulkan momen gerak pada konduktor, dan prinsip ini akan mendasari kerja daripada alat-alat ukur induksi. Prinsip kerja. Prinsip kerja alat ukur induksi ini dipengaruhi adanya torsi yang terjadi karena adanya reaksi antara flux magnetis yang magnitudenya tergantung pada arus atau tegangan yang diukur serta tergantung pada arus eddy atau arus putar yang terinduksi pada piringan atau silinder metal oleh flux magnet yang lain. Kelebihan dan kurang alat ukur induksi. Kelebihan alat ukur jenis induksi ini adalah memiliki skala penuh pengukuran yang cukup besar yang dapat melebihi 2000, tidak banyak dipengaruhi oleh medan magnet dari luar, serta sangat efisien peredaman. Sedangkan kelemahannya yang dimiliki oleh alat ukur ini adalah hanya dapat digunakan untuk pengukuran listrik searah, memerlukan daya yang cukup besar dalam penggunaannya, serta dapat menimbulkan kesalahan atau error jika tidak dikompensasi oleh variasi frekuensi dan suhu. Yang kelima, yaitu alat ukur termokapel. Termokapel adalah suatu rangkaian yang tersusun dari dua buah logam, yang masing-masing mempunyai koefisien muai panjang berbeda yang dihubungkan satu dengan yang lain pada ujung-ujungnya. Jika pada kedua titik hubung kedua logam tersebut mempunyai perbedaan temperatur, maka timbullah beda potensial yang memungkinkan adanya arus listrik di dalamnya. Pada dunia elektronika, termokapel adalah sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltase. Prinsip kerja. Termokapel bekerja berdasarkan pembangkitan tenaga listrik pada titik sambung dua buah logam yang tidak sama, titik panas atau titik ukur. Ujung lain dari logam tersebut sering disebut titik referensi atau titik dingin, di mana temperaturnya konstan. Umumnya, termokapel digunakan untuk mengukur temperatur berdasarkan perubahan temperatur menjadi sinyal listrik. Terdapat sebuah kawat pemanas lurus yang dibuat dari bahan yang punya nilai tahanan yang cukup tinggi. Pada tengah-tengah kawat pemanas tersebut dihubungkan dengan salah satu titik hubung dari termokapel. Kedua ujung bebas termokapel tersebut masing-masing dihubungkan dengan pengukur milivolt yang akan mengukur beda tegangan yang dihasilkan oleh kedua ujung termokapel tersebut. Jika arus I dialirkan melalui kawat pemanas, maka kawat pemanas akan membangkitkan panas dengan besar daya berbanding dengan arus kuadratnya. Panas yang dibangkitkan ini menaikkan panas pada tengah kawat pemanas dari T1 ke T2, yang sebanding dengan jumlah panas tersebut. Temperatur pada salah satu titik hubung termokapel juga naik sehingga berlaku hubungan T1 kurang T2 sama dengan K1 I2. Dengan K1 adalah suatu tetapan titik hubung termokapel yang satunya ditempatkan kira-kira pada temperatur ruangan, sehingga termokapel akan membangkitkan GGL termis sebesar E sama dengan K2. T1 dikurang T2 dengan K2 juga sebuah tetapan. Akhirnya hubungan antara arus dan tegangan adalah E sama dengan K1 K2 I2. Arus yang diukur dapat diperoleh dengan pengukuran tegangan pada kedua ujung termokapel yang lain. Pada rangkaian bolak-balik arus yang diukur merupakan arus efektif yang merupakan gelombang sinus, sehingga panas yang dibangkitkan pada kawat pemanas adalah sebagai fungsi waktu. Dengan mengukur harga tegangan E, maka diperoleh harga dari arus efektif dari arus bolak-balik tersebut. Pada alat ukur ini, harga arus tegangan yang ditunjukkan sama saja antara arus DC maupun AC, sehingga alat ukur ini termasuk alat ukur yang universal untuk arus arah maupun bolak-balik dan tidak terpengaruh oleh bentuk gelombang dari arus yang diukur. Termokapel bekerja berdasarkan efek Seebeck.
mengubah antara suhu sambungan acuan reference junction dengan suhu sambungan ukur measuring junction menjadi tegangan listrik. Hubungan antara harga tegangan yang terkoreksi VTL, 0, harga tegangan sambungan acuan Vref, 0, dan harga tegangan pada tabel standar kalibrasi VTL, ref adalah VTL, 0 sama dengan VTL, ref tambah Vref, 0. Kelebihan yang pertama, tahan terhadap efek getaran. Yang kedua, waktu respon pendek. Yang ketiga, ukurannya kecil dan harganya murah. Yang keempat, tidak memiliki efek self-heating. Yang keenam, yaitu alat ukur elektrostatis. Alat ukur elektrostatis adalah alat ukur yang mempergunakan gaya elektrostatis, yaitu gaya tarik antara muatan listrik yang didapatkan dari interaksi antara dua buah elektroda yang masing-masing mempunyai potensial yang berbeda. Gaya elektrostatis ini dapat menimbulkan torsi penyimpangan. Biasanya, alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur tegangan bolak-balik dan tegangan searah. Untuk beda potensial yang cukup besar, maka gaya elektrostatis yang dihasilkan kecil, sehingga alat ukur ini biasanya dikhususkan untuk tegangan yang tinggi. Prinsip kerja alat ukur elektrostatis berdasarkan prinsip elektrostatis sebagai interaksi kedua elektroda. Jika tegangan tinggi volt ditempatkan di antara elektroda tetap dan putar, maka akan timbul atraksi yang mengakibatkan bertambahnya kapasitas dari kondensator. Elektroda putar akan berputar dan dihubungkan dengan suatu alat sehingga dapat memutar jarum penunjuk. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu alat ukur ini sangat ideal untuk suatu alat ukur tegangan atau voltmeter. Yang kedua, pada penggunaan tegangan tinggi, momen gerakannya bertambah besar dengan menaiknya tegangan dengan kerugian daya yang kecil. Yang ketiga, dapat dibuat dengan kecermatan yang tinggi. Yang keempat, bebas dari kesalahan yang diakibatkan histeris, arus eddy, dan akibat pengaruh suhu. Yang kelima, hanya menarik arus yang sangat kecil karena kapasitansi alat ukur pada rangkaian listrik bolak-balik. Yang keenam, dapat digunakan sampai dengan frekuensi 1000 kHz. Kekurangan, pada tegangan rendah, momen geraknya sangat rendah, sehingga batas tegangan yang minimal dapat dipakai untuk alat ukur ini ada sekitar 100 volt. Yang kedua, harganya mahal dan tidak mudah membuatnya kuat. Demikian hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.